Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Rahmat Hidayat. Saya akan menjelaskan tentang bab pengertian ekonomi Islam. Jadi untuk makalah kami ini berjudulkan tentang sejarah pemikiran ekonomi Islam. Untuk sebabnya itu ada 3, yaitu untuk yang pertama adalah tentang pengertian ekonomi Islam. Apa sih ekonomi Islam itu? Ekonomi Islam adalah pengetahuan tentang penerapan perintah-perintah dan tata cara yang ditetapkan oleh syariah dalam rangka mencegah ketidakadilan dalam penggalian dan penggunaan sumber daya material guna memenuhi kebutuhan manusia yang memungkinkan mereka memenuhi kewajiban kepada Allah dan masyarakat. Dalam Al-Quran pun Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan beberapa contoh yang tegas mengenai ajaran-ajaran para rasul di masa lalu, atau bisa disebut juga sebelum Nabi Muhammad SAW, dalam kaitannya dengan masalah-masalah ekonomi yang menekankan bahwa perilaku ekonomi merupakan sebuah bidang perhatian agama. Mengapa demikian? Karena ada sebuah firman yang berbunyi bahwa kami telah menjadikan mereka pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk atau manusia dengan perintah kami, dan kami turunkan wahyu kepada mereka untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik, melaksanakan salat dan zikir, dan senantiasa beribadah kepadaku atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam perekonomian itu tidak lepas ataupun banyak sering terjadi riba atau bunga. Riba atau bunga yang diberikan untuk menambah harta manusia sesungguhnya tidak menambah di sisi Allah. Mengapa demikian? Karena zakat yang kamu berikan dengan maksud mendapat ridha Allah, orang-orang yang melakukannya yang akan mendapatkan pahala berlipat ganda dari Allah. Ayat-ayat yang turun di Mekah ini mengetuk perilaku ekonomi yang ada dan merupakan petunjuk-petunjuk awal mengenai sistem ekonomi terantisipasi yang konsisten dengan agama ini. Perlu dicatat bahwa ayat-ayat ini mengaitkan perilaku ekonomi dengan ajaran tentang pertanggungjawaban di hadapan Allah di hari kiamat kelak. Itu untuk subbab yang pertama. Untuk subbab yang kedua ada asal-usul perekonomian ekonomi Islam. Dimulai dengan kemunculan ekonomi Islam di era kekinian, telah membuahkan hasil dengan banyak diwacanakan kembali ekonomi Islam dalam teori-teori dan dipraktekannya ekonomi Islam di ranah bisnis modern seperti ini. Halnya lembaga keuangan syariah, bank dan non-bank. Ekonomi Islam yang telah hadir kembali saat ini bukanlah suatu hal yang tiba-tiba datang begitu saja. Ekonomi Islam sebagai sebuah cetusan konsep, pemikiran, dan praktik tentunya telah hadir secara bertahap dalam periode dan fase tertentu. Permasalahannya adalah bagaimana kita menemukan kembali jejak-jejak kebenaran akan sejarah, fase, dan periodisasi munculnya konsep ekonomi Islam secara teoritis dan bentuk rumusan yang mampu diaplikasikan sebagai pedoman tindakan yang berujung pada rambu-rambu halal, haram, atau berinspirasi syariat Islam. Lingkup bahasan kelangkaan tentang kajian sejarah pemikiran ekonomi dalam Islam sangat tidak menguntungkan, karena sepanjang sejarah Islam para pemikir dan pemimpin Muslim sudah mengembangkan berbagai gagasan ekonominya sedemikian rupa sehingga mengharuskan kita untuk menganggap mereka sebagai para pencetus ekonomi Islam. Selanjutnya untuk ketidaksistematisan dan indahnya pengemasan unsur keilmuan yang harus disampaikan oleh masing-masing periwayat keilmuan ini merupakan suatu hal yang cukup berbahaya. Hal ini telah ditangkap para orientalis sebagai sebuah sinyal peluang untuk diungkapkan, baik berupa plagiat keilmuan dengan asal klaim maupun putarbalikan isi atau konten pernyataan para cendekiawan, sehingga memiliki arti yang berlawanan dan tidak sesuai dengan tujuan penyampaian semula oleh para cendekiawan Muslim. Oleh sebab itu, penelitian kembali akan sejarah meskipun tidak akan ketemu kembali, namun dapat dijadikan sebuah pelajaran utama yang berharga dalam salah satu sandaran pijakan jika nantinya sejarah terulang kembali dengan kemiripan situasi atau kasus serupa. Mungkin itu subbab dari B. Untuk lebih lengkapnya bisa dibaca di makalah yang telah
share. Selanjutnya untuk subbab yang C, yaitu sejarah pemikiran ekonomi Islam, akan dijelaskan oleh rekan satu kelompok saya yang bernama Ululi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan pada poin sejarah pemikiran ekonomi Islam. Ilmu ekonomi Islam sebagai sebuah studi ilmu pengetahuan modern baru muncul pada tahun 1970-an. Tetapi, pemikiran tentang ekonomi Islam telah muncul sejak Islam itu diturunkan melalui Nabi Muhammad. Karena rujukan utama pemikiran ekonomi Islam ini muncul juga bersamaan dengan turunnya Al-Quran. Pada masa kehidupan Rasulullah, pada abad akhir 6 sehingga pada abad awal 7 Masehi. Yang pertama, perekonomian di masa Rasulullah, yaitu pada tahun 571 Masehi sampai 632 Masehi. Ketika itu kehidupan Rasulullah dan masyarakat muslim merupakan termasuk teladan yang paling baik implementasi Islamnya, termasuk dalam bidang ekonomi. Meskipun ketika itu Nabi Muhammad masih dalam keadaan sederhana, tetapi yang dimaksud perekonomian pada Rasulullah di sini adalah pada masa di Madinah, bukan pada masa di Mekah. Karena pada saat di Makkah itu orang-orang Islam masih memperjuangkan untuk mempertahankan diri dari intimidasi orang-orang Quraisy. Barulah periode perekonomian ini bermulai pada kota Madinah, di kota Madinah. Rasulullah lah yang memimpin sendiri membangun masyarakat Madinah sehingga menjadi masyarakat sejahtera dan beradab. Meskipun perekonomian ketika itu masih sangat sederhana, tetapi beliau telah menunjukkan prinsip yang mendasar bagi pengelola ekonomi. Rasulullah mengawali pembangunan Madinah dengan tanpa sumber keuangan yang pasti. Sementara distribusi kekayaan juga timpang. Kaum muhajirin tidak memiliki kekayaan karena mereka telah meninggalkan seluruh hartanya di Makkah. Kemudian Nabi Muhammad memutar roda perekonomian. Rasulullah mendorong kerjasama usaha di antara anggota masyarakat, misalnya muzarah, mudharabah, musaqah, dan lain-lain, sehingga terjadilah peningkatan produktivitasnya. Zakat ketika itu juga mulai diwajibkan. Terus pemberian zakat kepada orang-orang yang membutuhkan. Kemudian perekonomian di masa Khulafaur Rasyidin. Para Khulafaur Rasyidin adalah penerus kepemimpinan Nabi Muhammad. Karenanya kebijaksanaan mereka tentang perekonomian pada dasarnya adalah melanjutkan dasar-dasar yang dibangun Rasulullah, yaitu seperti yang tadi di atas. Khalifah yang pertama adalah Abu Bakar, yaitu pada tahun 530 Masehi sampai 634 Masehi. Banyak menemui permasalahan dalam pengumpulan zakat, sebab pada masa itu orang-orang tidak lagi membayar zakat. Kemudian akhirnya beliau membangun lagi Baitul Mal dan meneruskan sistem pendistribusian harta untuk rakyat sebagaimana pada masa Rasulullah. Beliau juga memulai mempelopori sistem penggajian bagi aparat negara. Misalnya untuk khalifah sendiri digaji amat sedikit, yaitu 2,5 atau 2,75 dirham setiap hari hanya dari Baitul Mal. Kemudian khalifah yang kedua yaitu Umar bin Khattab pada tahun 584 Masehi sampai 644 Masehi. Dipandang paling banyak melakukan inovasi dalam perekonomian. Umar bin Khattab menyadari pentingnya sektor pertanian bagi perekonomian. Karena itu mengambil langkah-langkah besar pengembangan bidang ini. Misalnya, ia menghadiahkan tanah pertanian kepada masyarakat yang bersedia menggarapnya. Namun, siapa saja yang gagal mengelolanya selama 3 tahun, maka ia akan kehilangan hak kepemilikan dari tanah tersebut. Saluran irigasi terbentang di daerah-daerah yang telah ditaklukkan. Kemudian air, tangki-tangki, kanal-kanal, dan pintu-pintu air serbaguna kelancaran dan distribusi air. Di Mesir saja ada sekitar 100
20.000 buruh yang kerja setiap hari sepanjang tahun. Mereka digaji dari harta kekayaan umat Juza bin Muawiyah dengan seizin Umar. Banyak membangun kanal-kanal di distrik Khuzistan dan Ahwaz yang memungkinkan pembukaan dan pengolahan banyak sekali ladang pertanian. Kemudian yang ketiga adalah Ali bin Abi Thalib. Yang ketiga adalah Utsman bin Affan. Ketika masa perekonomian Utsman bin Affan ini mengalami penurunan. Utsman tapi mampu mengarahkan 200 kapal dan memenangkan peperangan laut yang hebat. Demikian kaum muslimin membangun supremasi kelautan di wilayah Mediterania dan wilayah semenanjung Syria. Dalam pemerintahan Utsman, komposisi kelas sosial dalam masyarakat berubah demikian cepat, yang kemudian juga menimbulkan berbagai masalah sosial politik yang berbuah konflik. Tidak mudah pula mengakomodasi orang kota yang cepat kaya karena ada peluang-peluang baru yang terbuka menyusul ditaklukannya provinsi-provinsi baru. Kemudian yang keempat yaitu Ali bin Abi Thalib. Terkenal sangat sederhana, mewarisi kendali pemerintahan dengan wilayah yang luas. Ia secara sukarela menarik dirinya dari daftar penerima dana bantuan Baitul Mal. Bahkan menurut yang lainnya, ia memberikan 5.000 dirham setiap tahunnya. Ali sangat ketat dalam menjalankan keuangan negara. Salah satu upayanya di mana sebelumnya mengkhalifah Islam menggunakan uang dinar dari Romawi dan dirham dari Persia. Yang ketiga, pemikiran ekonomi Islam. Pemikiran ekonomi dalam Islam bertitik tolak dari Al-Quran dan hadis yang merupakan sumber dan dasar utama syariah Islam. Oleh karena itu, sejarah pemikiran Islam sesungguhnya berawal sejak Al-Quran dan hadis ada, yaitu pada masa kehidupan Rasulullah tadi, pada abad 7 Masehi. Kemudian mengalami periode, yaitu yang pertama periode pada tahun 1058 Masehi. Pada periode ini banyak sarjana muslim yang pernah hidup bersama para sahabat Nabi dan para tabi'in sehingga dapat memperoleh referensi ajaran Islam yang autentik. Beberapa di antara mereka antara lain Hasan al-Bisri, Zaid bin Ali, Abu Hanifah dan lain-lain. Yang kedua adalah periode pada tahun 1058 sampai 1446 Masehi. Pemikiran ekonomi pada masa ini banyak dilatar belakangi oleh menjamunya korupsi dan dekadensi moral, serta melebaknya kesenjangan antara golongan miskin dan kaya. Meskipun secara umum kondisi perekonomian masyarakat Islam berada dalam taraf kemakmuran, terdapat pemikir besar yang karyanya banyak dijadikan rujukan hingga kini. Misalnya Al-Ghazali, Nasiruddin Tutsi, Ibnu Taimiyah, dan lain sebagainya. Cukup sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.